Jadi itu perintah Rasulullah di depan sahabat-sahabat. Bayangkan saja setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib dan lain-lain masih diperintahkan Rasul untuk jadidu imanakum, tajdid iman kalian. Tajdid segarkan. Nah, itu konsep pertama dalam Islam. Mentajdid iman, artinya tauhidnya benar dalam kehidupan hari-hari. Dia tidak pernah berubah prinsip Islam. Nah, kenapa Rasulullah menjelaskan iman istiqomah itu paket? Itu yang kita harus ulang-ulang. Jadi ketika ditanya, ini pengulangan saja, ketika ditanya oleh seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jelaskan Islam kepadaku dalam waktu yang singkat, kalimat yang singkat, perkataan yang singkat, ya. Sehingga aku tidak akan tanya kepada orang lain yang kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi menjelaskan, itu dibilang jelaskan Islam kepadaku dan perkataan yang sangat singkat. Nabi jelaskan singkat sekali. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Itu singkat sekali. Jelaskan Islam, ya, kepadaku dengan kalimat yang singkat sehingga aku tidak bertanya lagi kepada yang lain. Nabi jawab, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Harus diulang. Mentajdid iman itu terus dilakukan. Katakan aku beriman kepada Allah dan konsistenlah. Ini yang iman dan istiqomah. Ini kajian-kajian yang memang harus sering dipertajam, diperdalam. Karena kekuatan seorang muslim secara pribadi di situ di iman, di istiqomah itu. Dalam bentuk keluarga, iman istiqomah. Dalam bentuk masyarakat luas, iman dan istiqomah. Jadi pertama, kalau sudah bicara keimanan, dijelaskan oleh guru lain tentang iman, akidah, berarti istiqomah juga bagian dari akidah, bagian dari keimanan, bagian dari akhlak atau adab. Kenapa harus istiqomah? Itu yang memperkuat posisi kita. Ya. Dengan prinsip Islam, misalnya tetap teguh meyakini Islam satu-satunya din yang Allah terima. Jadi yang pertama kemarin tentang menyambung yang lalu tentang pemantapan tauhid. Jadi ini yang perlu kita mantapkan. Akhir-akhir ini sudah banyak berkembang satu ungkapan-ungkapan yang melemahkan akidah, sehingga orang awam yang tadi akidahnya lemah menjadi lemah lagi, Jadi keyakinan tentang din Islam harus yakin betul-betul din yang Allah terima, yang menyelamatkan manusia dunia akhirat. Misalnya di surat 3 ayat 19, Inna dina indallahi Islam. Ini dia yang dibaca, diyakini bahwa din satu-satunya yang Allah terima Islam. Sistem hidup itu Islam. Diperkuat lagi oleh ayat lain, wa may yabtaghi ghair islami dinan fala yaqbalu wa huwa khasirin. Diperkuat lagi. Siapa mencari din, agama selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbal minhu, tidak akan selamanya diterima oleh Allah. Wa huwa bil khasirin. Dia akan menjadi orang yang rugi. Nah, di sini konsep Islam. Ini konsep. Jadi istiqomah itu dengan meyakini bahwa din Islam itu satu-satunya cara hidup yang sempurna dan mensejahterakan, menyelamatkan manusia menjadi dunia akhirat, dari dunia sampai akhirat. Ini mesti terus dibahas. Jadi jangan masyarakat kita ini masih menganggap Islam sebagai ubudiyah, ibadah makhluk saja. Diukur orang sholatnya sudah, dia sudah zakat, sudah saum Ramadan, sudah haji. Itu bukan ukuran. Itu salah satu bagian dari Islam itu. Nah, kenapa dibagi oleh para ulama ada ibadah makhluk, khassah, ghairu makhluk atau ammah.
Tidak hanya kita diajarkan ibadah mahdoh saja, tidak menjadi standar orang itu Islamnya benar, Islamnya sempurna. Karena banyak juga yang ibadah mahdoh jalan tidak istiqomah banyak. Masjid itu penuh sholat Jumat. Bukan sholat Jumat tidak istiqomah. Istiqomah artinya kalau melihat hal yang salah, yang mungkar, yang maksiat, dia ambil peran di situ. Itu bagian istiqomah. Kiat-kiat itu kembali memantapkan keimanan. Yakini bahwa Islam itu din yang benar. Sekarang banyak berkembang. Jangan menganggap agamanya paling benar. Nanti di akhirat baru ketahuan siapa yang benar. Sudah lama sebenarnya, bukannya sekarang. Dari tahun 50-an, 60-an bersejarah, 80-an, 90-an kita sering ikut beberapa diskusi. Ya, waktu itu tahun 90 apa saya lupa 95 96 ya. DKI itu mengundang semua lembaga agama. Ya, lembaga agama diundang. Jadi Islam, Hindu, Buddha ya, diundang di DKI oleh pemerintah bagi bagian apa namanya yang diundang. Nah, itu hadir sama wakil Dewan Dakwah Jakarta. Sebelah saya orang Hindu, Islam, misalnya Katolik, terus mutar. Itu diskusi. Orang Islam jadi yang bilang, kita jangan merasa benar sendiri orang Islam. Ada juga agama lain. Nanti benarnya di akhirat. Maka debatnya ini panjang. Orang Katolik yakin betul agamanya paling benar. Orang Hindu paling benar. Kenapa Muslim mengatakan jangan ya terlalu mengatakan bahwa kita paling benar sendiri? Itu wajib diyakini. Jadi Ali Imran 19:85 menegaskan mencari din selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Sudah jelas itu akidah. Nah itulah cara-cara mempertahankan istiqomah kita. Yakin saya berbuat dari Allah, perintah Allah, kembali kepada Allah. Sama dengan kalau bapak-bapak menjadi dai, apa yang disampaikan harus yakin benar bahwa Al-Quran, Sunnah Nabi yang sahih itu benar dan benar. Itu yakin dulu. Jadi kalau kita mau ceramain orang, tapi kita ragu tentang apa yang disampaikan, dan benar itu cuma satu, tidak ada benar dua. Kalau bertanya, jawaban A, B, C, D. Coret A, B, C, D. Pasti satu. Nggak mungkin dua. A dan B benar. Nggak bisa. Karena Allah menjelaskan sendiri. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Tuhanmu, Rabbmu. Kamu jangan termasuk orang yang ragu-ragu terhadap al-haq. Al-haq itu ya di Islam ini. Dengan sumbernya Al-Quran sumber pokok, hadis sumber kedua, sumber pokok Quran, hadis baru tambah yang lain oleh sahabat, para sahabat, imam-imam mujtahidin, ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Dewasa ini banyak berkembang yang mendangkalkan, yang melemahkan akidah kita, dan mengatakan itu bukan orang sembarangan, orang yang punya posisi. Jika masyarakat dia aja bilang begitu, ya, jangan terlalu dalam belajar Islam, nanti Anda jadi radikal. Jelas itu omongannya. Ini persoalan. Kenapa harus belajar tauhid agar istiqomah, agar kuat pendirian? Karena Quran mengajarkan itu, din Islam itu, cara hidupmu, sistem hidupmu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, walaupun belum sempurna, tapi kita yakini bahwa semua gerak-gerik kita diwarnai, diatur oleh Islam, sistem Islam. Kita tidak boleh, Hindu juga bagus ya, itu agama ini tuh bagus itu, Buddha tuh mengajarkan kasih sayang bagus. Itu salah namanya itu. Tidak boleh mengatakan agama selain Islam itu bagus, benar,
baik. Nggak boleh. Berarti pimpin doa, ya. Pimpin doa di umum-umum. Kadang-kadang mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Kalimat ini bukan kalimat orang yang mengerti akidah. Coba ada tuh kalau di acara-acara masyarakatan tampil, nah dianggap bermacam-macam. Kalau berdoa saja, karena yakin hanya Allah yang menerima doa. Di luar itu nggak ada. Kan jelas itu. Ud'uuni astajib lakum. Kalau minta kepadaku, aku kabulkan. Minta yang lain enggak? Yang lain jangan dibilang sesuai kaum masing-masing. Doa aja. Kalau itu pimpin doa. Kalau masih yakin yang begitu-begitu, doa bersama itu. Ini kan persoalan akidah, persoalan tauhid. Maka istiqomah itu menjadi prinsip yang sangat penting. Qul amantu billah sumastaqim. Jaga tauhid, jaga akidah, jaga ibadah, jaga akhlak. Bagaimana solusi Islam? Ya, kembali kepada Quran. Maka ada istilah tadabbur itu. Nah, kunci di sini. Kita tadabburnya kurang. Jadi bagaimana cara istiqomah itu? Ya tadabbur kitabullah. Kita punya kelemahan. Kalau saya bilang kita, ya termasuk saya maksudnya kita. Terus bilang Anda, antum, seperti sudah benar sendiri. Kita ini masih punya kelemahan, belum termotivasi, belum semangat, belum sampai berkeringat, belum sampai lelah mentadabburi Quran, belum lelah, belum capek, belum keluar keringat, belum sampai lemes. Mengkaji Fatihah saja belum sampai lemes, belum lelah, sekilas saja asal ada. Jadi baru Fatihah saja. Tadabbur itu untuk menjadikan Quran pedoman hidup, hudan linnas, hudan lil muttaqin, ya tadabbur. Bagaimana tadabbur itu? Minimal kita paling rendah ya baca terjemah. Kalau sudah punya guru, ya kita belajar tafsirnya segala macam. Tapi langkah awal bisa sendiri. Langkah awal, ya. Baca ayatnya, baca terjemahnya, baca terjemahnya. Dan itu dibolehkan. Ini mempermudah. Islam mempermudah jika ulama menerjemahkan Al-Quran. Di dunia begitu, ada terjemahan dengan bahasa Indonesia, kan? Dengan bahasa Jepang dan bahasa Inggris, bahasa Urdu, macam-macam. Di Indonesia juga ada terjemah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, ada terjemahnya. Bebas saja kalau soal terjemah ahli bahasa. Itu kiat-kiat mempertahankan akidah, kiat-kiat istiqomah, tadabbur, itu kewajiban. Karena diumumkan oleh Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Quran, menghayati, merenungkan maknanya? Apakah hatinya terkunci? Am ala qulubin aqfalha, tertutup. Jadi tadabbur itu urusan hati, bukan urusan akal. Hati. Itu membedakan, Pak. Fungsi akal, fungsi hati itu jauh berbeda. Orang nunjuk ke sini, udah dia intelektualnya luar biasa, kecerdasannya dahsyat sampai sini. Kalau tadabbur di sini, pemahaman, renungan, ya, penghayatan bukan di sini, sini. Hati. Tidak jelas Quran itu. Tadi kan mentadabbur Quran, kenapa tidak mentadabburi Quran? Apakah hatinya am ala qulubin aqfalha? Disuruh dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Saya potong ayat. Mereka punya hati tidak memahami. Itu penghuni neraka jahanam kan? Di surat Al-Araf disebut. Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu manusia dan jin yang punya hati tidak memahami, punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak membaca. Maka lahum qulubun yafqahuna biha. Mereka punya hati
tak digunakan memahami. Jadi pemahaman itu dengan hati. Baru bisa dapat, kalau hatinya bersih dari penyakit juga. Ada penyakit hati. Kalau hatinya berpenyakit, susah memahami, susah merenung. Nah karena itulah dihimbau, bukan ini diperintahkan untuk kita mentadabburi Quran. Itu kiat kedua. Kemarin kan bersihkan tauhid dari syirik. Terus kedua, tadabbur yang rajin. Walaupun tingkat dasar, Pak, tidak baca. Makanya model baca itu pakai ada terjemah. Bisa kita ikut pendapat-pendapat, pokoknya 1 juz sehari bagus, ya kan? 1 bulan 30 juz, khatam 3 bulan, bagus. Tapi kalau seterusnya hanya mengkhatam saja, tidak menerjemahkan, tidak memahami isinya, bagaimana bisa istiqomah? Bagaimana bisa bergaya atau berkarakter Islam, berperilaku Islam? Itu di umat Islam ini kan kita sadari sendiri, Pak, bahwa banyak pendapat-pendapat yang berkembang yang tidak memperkokoh kekuatan kita, karena banyak paham berkembang. Kenapa? Saya bukan bicara karena seorang dewan dakwah, tapi kita moto kita itu memang membangun dai, pemersatu umat. NKRI jadi kuat. Jadi dakwah itu nggak lepas dari NKRI. Itu anunya. Jadi dakwah itu bukan sempit, ya. Dia luas, dia mendunia. Artinya mengatur kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa negara, bahkan dunia. Itu sasaran dakwah. Nah karena itulah kiat yang setelah tauhid dimantapkan, maka yang kedua rajin tadabbur. Tentu saja tilawah kan, tilawah tadabbur. Nah, kalau himbauan saja, kalau Bapak baca yang ada terjemahnya, walaupun enggak per ayat, 1 halaman baca dia terjemah. Jangan terlalu kejar-kejar khatam, bagus, tapi jangan fokus ke situnya tanpa memahami apa yang dibaca. Kan kita kadang-kadang apa yang dibaca nggak ngerti, ini terlanggar sendiri. Kayak tadi kan, din yang Allah terima hanya Islam. Itu bilang, oh itu sama saja semua agama. Baik-baik kok, nggak ada ngajar keburukan, nggak ada agama ngajar jelek. Ya benar di situnya. Tapi secara prinsip akidah tidak ada lagi din kecuali Islam yang Allah terima. Itu keyakinan, ya, akidah kita. Karena itu saya menghimbau pada kita semua sering-sering tadabbur. Karena kan programnya banyak kan. Ada program tahfiz, pondok tahfiz, rumah tahfiz, itu biasa. Perkembangan hebat banget. Kita mensyukuri. Jadi saya jarang dengar pondok tahfiz, rumah tahfiz 30 juz di wisuda. Ada teman-teman saya mana berangkat kemana tuh wisuda anaknya. Ada Pak wisuda hafalan tahfiz 30. Itu bagus sekali, menggembirakan. Tapi nggak sampai di situ. Ya. Pondok tahfiz dan tadabbur, rumah tahfiz dan tadabbur. Yang tadabburnya, ya orang sudah baca, apa sudah pergi pulang. Mau ngerti mau nggak isinya nggak masalah. Mestinya ada kelanjutan. Dan itu konsekuensi kita punya ilmu. Karena ilmu apapun yang kita miliki tanpa berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, itu nihil. Maka banyak orang-orang berilmu secara umum ya, karena tidak pakai warna Quran, tidak disebegah oleh Quran, ya liar pikirannya, liar. Kan banyak profesor, tapi kalau bicara kadang tidak fokus ke Islam. Nah ini himbauan saya pada pagi ini, masa sendiri, mari kita mulai kalau yang sudah jalan terus ya, baca Qurannya, terjemahan dari awal aja, Fatihah,
Berapa kali itu? Gimana? Tahun 2007 ada gerakan Fatihah 2007 kalau tidak salah. Itu seorang profesor doktor. Tahu ya lupa dia umur 27. 4 tahun. Dia keliling Jabodetabek. Di Jakarta, Bogor, ya, Jabodetabek keliling mau wawancara orang Pak sama timnya. Bapak coba baca Fatihah, baca. Bapak coba terjemahkan. Terasi Pak, enggak ada komentar. Di masjid yang jamaahnya rutin sholat, bukan masjid yang sepi. Itu besar di Depok, Bogor, Bekasi keliling. Wawancara, ya Pak, baca. Terima Pak, ya terima kasih Pak. Pindah lagi. Itu timnya Profesor Dr. Amin Aziz, guru besar UGM, penggagas Bank Muamalah. Itu luar biasa itu. Profesor Doktor kerjanya itu, mau tahu? Itu berapa bulan tuh? 2-3 bulan saya lupa lama bagaimana masanya dia, tapi hasilnya disimpulkan jadi buku besar kepala segini gitu. Ditulis itu Power of Fatihah. Itu bahasanya para beri kekuatan Fatihah. Itu bukunya. Coba. Apa hasilnya? 75% yang diwawancari itu yang ahli ibadah semua. 75% tidak memahami Fatihah. Bilang bagus. 75% tidak paham Al-Fatihah yang tiap hari dibaca dalam sholat. Ini kelamaan tadabbur. Maka dia konsep tentang Fatihah. Itu baru surah Al-Fatihah yang tiap hari minimal wajib 17 kali. Belum rawatib qabla baliyah, surat nawafil. Bisa bayangkan. Karena itu kiat yang paling hebat untuk kuat, konsisten, istiqomah, bersatu, berukhuwah, tadabbur. Dan konsekuen. Ayat yang kita baca itu nanyakan diri sendiri. Bagaimana saya dengan ayat ini? Bagaimana antum? Bagaimana dia? Jangan bagaimana saya dengan ayat ini. Masya Allah. Ternyata saya baru tahu yang artinya. Masya Allah. Astagfirullah. Coba dialog dengan diri sendiri. Itu lebih penting, lebih mendasar. Bagaimana saya dengan ayat ini? Masya Allah. Setelah saya baca. Ada yang alhamdulillah ini betul sudah. Itu baru Fatihah saja. Coba. Itu tadabbur, kiat-kiat istiqomah. Dan luar biasa gerakan tadabbur ini itu mesti digalakan. Buat semua masjid dari rumah tangga masjid itu digalakkan, dimotivasi supaya mengkaji, memanai, menghayati, merenungkan kandungan-kandungan Quran. Di sana ada hukum, gagasan, inspirasi, semangat, sejarah, kisah-kisah dan Quran dari sebelum Allah menciptakan manusia berarti kisahnya. Sejak Nabi Adam, udah kisahnya, kisah-kisah masa lalu, kisah sekarang disebutkan dan masa akan datang. Quran bicara 3 dimensi, masa lalu, kekinian akan datang. Quran, jangan percaya di luar Quran. Kalau ada orang berkata ada masalah diceritakan tapi di luar Quran, itu dusta. Dusta. Dusta ya. Dulu ada cerita gini-gini, kalau nggak ada ayatnya jangan percaya. Itu dusta. Nah itu soalnya kita paham. Jadi, nah karena itulah bagaimana pentingnya, urgennya kita mentadabbur untuk mempertahankan konsisten iman kita, konsisten iman, kemantapan iman, ya, istiqomah kita dengan kajian-kajian tadabbur itu. Ini pengulangan saja supaya kita cuma kita mulai. Kalau yang sudah mulai ya teruskan. Itu bisa pribadi. Cuman himbauan saya itu berangkat dari keluarga. Ya. Coba, ya. Jadi kiat-kiat istiqomah itu dari keluarga coba. Keluarga itu
kita harus bikin juga diskusi keluarga yang gini, caranya gini. Jadi kalau kita ya keluarga istri kita, anak kita, nah, kalau masih kecil ya dulu aja. Kalau masih TK, masih PAUD TK belum paham. SD sudah mulai bisa diajak bicara. Dudukin di rumah itu juga rumahnya tempat bernaung, tempat tinggal dari panas dan hujan tidak kena. Tapi juga markas madrasah awal rumah itu. Sekolah awal. Ini rumah sudah bagus, tapi cuma bernaung dari panas, dari hujan. Tempat itu. Itu sekedar itu markas madrasah awal. Belum punya diri. Itu. Nah, itu mulai tadabbur dari awal. Maka Quran panjang masing-masing jadi pegang, anak pegang. Kalau sudah kalau masih mau TK ya, SD itu sudah SMP SMA mulai buka. Bapak baca, istri dengar, siapa? Mutar. Baru coba dari awal. Jadi bismillah aja. Entah sepekan sekali, bukan terserah sekali. Saya dengar kisah seorang kiai profesor doktor, ya, bukan kisah, kegiatan beliau itu. Bapak kenal Profesor Doktor Zain Habibudin kan? Itu dimuat di Republika beberapa tahun yang lalu. Di setiap subuh itu kajian Quran. Istri anak mengumpul semua tiap subuh. Tulis itu di Republika. Sekarang gimana? Baca Quran, terjemah bahasa Indonesia, terjemah bahasa Inggris. Itu kekuatan karena memang bisa diajak anak seperti itu pendidikannya. Kalau beliau keluar kota, ya istri ini pimpin istrinya. Jadi aktif mentadabburi Quran. Coba yang belum program dari sekarang. Jangan setengah-setengah itu, jangan jangka pendek. Ya, kita sibuk tiap hari Pak ya, mendanai, membiayai keluarga. Sibuk, berangkat pagi, pulang malam. Terus, tapi kita lupa bagaimana keluarga saya ini. Kita ini juga kita ajak, kita bangun madrasah awal rumah terus. Itu aja prinsipnya tadabbur. Tentu saja baca, ya tilawah itu nggak bisa dibaca juga karena proses kan tilawah tadabbur, hifzun amal bih kan 4. Bagaimana baca yang benar, tadabbur, ada hafalannya, kemudian aplikasi. Itu tugas kita di dunia ini dengan Quran. Interaksi dengan seperti itu. Artinya tadabbur itu juga pasti baca nggak benar dulu kan. Jadi kita Bapak Ibu sekalian dan saya ya jangan yang cuma itu ada orang yang baca terjemah saja, ada yang begitu, tapi nggak memperbaiki bacaannya. Itu tidak benar juga. Jadi tilawahnya bagus, benar, tidak berjalan. Ada hafalannya minimal untuk sholat. Yang ketiga, keempatnya pengamalan. Itu cuma saya mengajak kita semua di rumah tangga, ya tadabbur, kiat-kiat istiqomah tadabbur. Nggak ada tempat lain. Mau baca apa lagi? Bangun pagi koran, bangun pagi WA. Saya berusaha bangun pagi tidak lihat WA, walaupun bunyi. Saya usahakan sebelum Quran saya lihat. Di mata saya nggak mau baca WA dulu. Lepas itu dibuka bunyi macam-macam. Quran dulu. Mata kita bangun tidur, udah baca doa, kita berusaha Quran. Lihatnya Quran. Selembar, 2 lembar. Itu anunya. Ini kiat-kiat istiqomah. Jadi dari rumah tangganya dulu ajak istri, anak-anak baca Quran yang benar. Ya. Karena memang itu perintah juga Pak. Ya maaf ya. Jadi jangan kita anggap remeh itu. Tilawah di rumah jangan anggap remeh. Itu ciri mukmin muslim, rumah tangga muslim Islam. Ya. Karena Nabi instruksikan itu. Hadisnya banyak itu, macam-macam hadis ya. Riwayatnya macam-macam, antara lain ada hadis yang populer juga
nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Itu. Sinarilah, ya, warnailah rumah-rumah kalian dengan tilawah Quran. Kan itu kan? Nah, jadi itu program ringan itu. Ya. Sinarilah, warnailah, terangilah rumah-rumah kalian dengan tilawah Quran. Artinya tilawah bukan kaset, Pak. Jangan setel kaset. Setel kaset setel kaset. CD. Atau enggak, kitanya yang baca. Ya, warnai rumah-rumah kalian dengan tilawah Quran. Kan itu kan? Di hadis lain juga ada hadis lain mengatakan iqra'ul Quran wa'malu bi. Baca Quran dan amalkan isinya. Berarti ada tadaburnya. Bacalah Quran dan amalkan isinya. Banyak yang motivasi untuk kaum Islam. Ya kalau Quran, ya, bainu yahdi yaumil qiyamah syafi'an yashabi. Itu saya juga Muslim. Bacalah Quran, dia akan datang pada kiamat sebagai syafaat yashabi bagi sahabat yang membacanya. Quran akan datang menolong kita sebagai syafaat di hari kiamat. Jelas hadis itu. Dia motivasinya banyak. Nah itulah kiat istiqomah itu, baca Quran dan tadabbur. Ini dua ini nggak bisa dipisahkan, Pak. Saya mohon maaf ya, nggak bisa dipisahkan. Kau baca terus tapi nggak ngerti, baca nggak ngerti. Bagaimana jadi hudan lintas, hudan lil muttaqin, pedoman hidup, cara hidup. Di pola pikir terbentuk di sini di Quran. Saya pernah ceramah di sebuah kantor, ya. Kemudian cerita, ada diskusi, Pak, tetangga saya tuh qori, Pak, juara. Tapi dengan tetangga enggak akrab, Pak. Enggak ini, tapi dia qori, terkenal, enggak sebut nama, cakap-cakap dia enggak mau bilang. Itu, Pak. Kalau terkenal juara, tapi perilakunya, Pak. Nah, jadi kalau dia baca, tapi nggak ngerti isinya, nggak harus seperti kelas-kelas ulama kita orang bawah. Ya, yang hari-hari kita baca ayat-ayat tentang pergaulan, tentang akhlak, tentang bertetangga, bermasyarakat, tentang hukum, haram-haram. Kita baca. Kalau mau dari awal bagus, awal dari surat pertama. Jadi bapak-bapak dan saudara kita ini jangan memisahkan ayat A dan ayat B. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu paket utuh. Bisa dipisahkan. Surat Al-Fatihah sampai An-Nas terus 14 surat. Tidak bisa dipisahkan. Masa ini aja deh, yang ini nggak usah. Itu paket, saling mentafsirkan, saling menguatkan, saling memberi pemahaman. Ya kan? Contoh tadaburnya. Contoh. Bagaimana apa ya? Contoh. Ya. Bapak boleh makan kue nggak apa-apa. Ya. Jangan tunggu selesai baru makan. Kau boleh nggak apa-apa. Asal jangan bicara aja kalau makan. Tapi kalau makan sambil ngomong, ya kan terganggu penceramahnya. Kalau makan nggak apa-apa. Nah, itu minum dinikmati. Saya juga mau minum bentar ya. Terus saya batuk, cuman berhenti batuknya lagi ceramah. Contoh tadabbur misalnya, bahwa penting Quran saling menguatkan. Ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah nyampe. Kan ya kan, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang kau murkai dan juga kau sesatkan. Kan itu terjemahnya kan? Bagaimana memahaminya? Ayat lain juga yang menjelaskan. Makanya paket, ya, utuh menjelaskan an'amta 'alaihim itu Quran juga menjelaskannya. Ya kan?
Gimana menjelaskannya Quran? Jalannya orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Mereka siapa? Maka Quran jawab An-Nisa 69. Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Sebut minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu wasla ulai barafiqah. Disebut penjelasannya. Siapa yang akan nikmat itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kita minta dalam sholat itu ketika kita baca Fatihah, ya saya potong tengahnya, ihdinas siratal mustaqim. Dan minta jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan bagaimana? Jalan seperti orang-orang yang Kau anugerahkan nikmat kepada mereka, ya Allah. Bukan jalannya orang yang Kau murkai dan sesatkan. Ghairil maghdubi waladdallin. Udah terjemahnya itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Ayat juga contoh terdahulu ayat sama ayat mengikat. Dalam mengikat dalam menjelaskan. Jadi Allah memberikan nikmat yang kita baca, minta hidup, jalan hidup seperti orang yang diberi nikmat itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Seperti para nabi, ya Allah. Orang-orang benarkan Islam, ya Allah, siddiqin. Orang-orang yang syuhada berjuang, ya Allah. Orang-orang soleh, ya Allah. Itu kita minta hidup seperti para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang soleh. Sampai waladdallin. Amin. Luar biasa. Ya kan? Tersirat di dalam Fatihah. Begitu bilang anta alaihim, ada kata syuhada. Berarti kita meminta hidup seperti para syuhada. Mensaksi pejuang Islam, mati syahid. Fatihah yang mengandung mana, ya Allah, matikan hamba dalam syahid bela Islam. Syuhada. Saya bertanya, ada enggak kalimat minta syahid dalam Fatihah? Enggak ada. Emang enggak. Tapi kalau baca tadaburnya terus disebutkan yang an'amta 'alaihim itu orang yang diberi nikmat, termasuk syuhada. Syuhada. Kita butuh orang-orang yang ingin terus syuhada. Merindukan syahid fisabilillah itu tingkat akidah tinggi. Itu dibutuhkan. Sepanjang kita hidup, dambakan ya Allah, dambakan, rindukan, syahidkan hamba dalam bela Islam, ya Allah. Siapa lagi membela Islam? Siapa yang mengatakan? Siapa yang membela, yang berjuangkan? Kalau bukan kita Muslim, jangan lihat status sosial kita. Saya kan orang kecil, Pak. Mau kecil, mau besar, mau pangkat, mau korporal, mau jenderal. Kalau Muslim, bela Islam. Wajib dibela. Itu persoalan kita hari ini. Tidak istiqomah. Itu kondisi real. Jangan ngumpat. Jangan berpangku tangan. Islam tidak sekedar ibadah makto. Ada aksi. Ada gerakan. Terus dakwah bil lisan, bahkan fisik dibutuhkan. Itulah yang dikatakan sikap istiqomah dengan Islam. Yang dimaksud qul amantu billah sumastaqim tadi itu. Katakan iman dan istiqomah. Istiqomah dengan prinsip-prinsip iman itu. Orang beriman dipanggil Allah kan, iman istiqomah. Yallazina amanu, panggilannya. Hei orang-orang beriman, kunu ansarallah. Itu prinsip Islam. Jadilah kamu pembela agama Allah. Perintah itu, amar itu, kun kana yakunu, kunu ansarallah. Hei orang beriman, jadilah kamu pembela agama Allah. Merasa beriman tidak? Kalau merasa beriman, jadilah pembela agama Allah. Nah itu prinsip.
Ini yang saya bilang kondisi yang orang lupa. Kajian-kajian sebenarnya yang muter-muter di zikir, doa, fikir, muter-muter di situ. Untuk menjadi pembela agama Allah, Allah perintahkan langsung. Dan Allah jamin itu. Allah jamin. Ini luar biasa. Perintah gunung ansar. Yang kamu bela. Ya alladzina amanu in tansurullah wa yansurkum aqdamakum. Dijamin. Ya orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Allah akan membelamu dan mengokohkan pendirianmu, kedudukanmu. Lah kok ada orang bela agama mati, Pak? Itulah kerinduan para pejuang syuhada itu. Rindu syahid di dalam membela agama Allah. Itu mukmin itu menjadi peluang emas itu syahid dalam membela agama Allah. Itu peluang emas namanya. Nah, ini yang kita harus galakkan sekarang. Jangan terlalu komentar-komentar. Makanya kalau Ustadz memutar-mutar, ya matinya tidak memotivasi. Ceramah itu ada motivasi untuk berjuang. Kondisi dari sekarang ini bagaimana kondisi kita? Muslim itu dipecah belah terus, dia domba. Dengan siapa? Lewat mulut ustaz juga, sama ustaz. Ada ustaz yang pro kezaliman, ada yang anti kezaliman. Udah jelas zalim masih dibela. Ada yang begitu. Karena khulus. Kamu tahu kan khulus kan? Bazar itu kan muslim. Ya, bazar muslim itu dibayar. Menghajar Islam, menghajar muslim yang pecah belah. Itu kan hebat itu musuh itu. Pakai tangan orang Islam, pakai ustaz, pakai profesor, pakai doktor. Coba. Wah jelas kezaliman jelas keadilan jelas, menghina Islam jelas itu. Tapi masih juga menjustifikasi, membenarkan gerakan itu. Nah ini yang saya berdoa ya nauzubillah. Maka dalam doa dai itu ilahi anta maksudi wa ridha matlubi ya Allah. Engkau lah tujuanku dan redha engkau yang aku cari. Itu dakwah ilallah. Dakwah ilallah itu. Itu. Nah, jangan cuma karena fulus persodok itu jadi berubah. Jadi pro kebatilan, pro kezaliman. Kalau kata kasarnya nggak enak. Kalau saya bilang error itu nggak enak. Error otaknya itu. Bagaimana mungkin kezaliman masih dibela? Dikritisi, dibenahi, dimasih aja. Oh nggak apa-apa. Gini. Ini kan persoalan kita. Jadi kondisi saya lihat semakin banyak ustaz-ustaz yang fulus money. Luar biasa. Saya juga memiliki niat. Ya Allah. Kita nggak sekelas nabi, para rasul. Ya, bahwa kami nggak minta upah dari kalian, upah kami dari Allah. Itu kelas para nabi kelas. Ini dasar. Memang itu ditiru kelas-kelas kemampuan seperti apa. Nah inilah yang sering saya katakan, itulah kondisi kita. Kadang-kadang kita apatis. Mohon maaf ini apatis kondisinya pokoknya dah. Yang penting saya selamat dah. Saya kerja aman, ya, rumah tangga saya aman. Ini yang kita harus luruskan. Cari selamat sendiri. Enak kok Pak, saya dari rumah aman-aman aja. Saya kantor biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Nah ini orang apatis, orang hidup macam mata kuda. Nggak lihat kiri kanan, mau disuruh menghina Islam, sana menghina Islam, tuh menghina banyak, sana menghina Quran, sana menghina Rasulullah, tapi dia lurus saja. Nah ini hidup nggak boleh begitu. Pasang mata, pasang telinga, buka mata hati, mata fisik, buka lihat
kondisi realitas kaum muslimin seperti apa? Hancur. Kalau lihat begini nggak apa-apa, ini bagus. Tapi jangan lihat kondisi kecil begini dong. Ini gitu. Masa nggak lihat? Astagfirullah. Bagaimana sih? Saya sedih, Pak. Ini kelas saya nih. Saya ini ustaz kelas RT, Pak. Kelas RT aja kelas saya, kelas RT. Tapi sedih. Prihatin juga melihat bagaimana penipuan kepada kaum muslimin. Nah, kalau saya ngomong begini kan, nanti salah lagi. Saya buka lagi. Kan kita punya data-data tipu daya musuh itu untuk melantakkan muslim Indonesia. Data-datanya jelas. Nah kalau saya buka-buka habis ini, berarti direkam kan dapat lagi. Sebab wow. Sekarang salah ngomong aja kena undang-undang ITE. Yang ngomong mereka ngomong bebas. Kita kalau ngomong kritik sedikit salah. Salah aja pokoknya. Undang-undang ini. Lalu gimana dong? Gimana dong? Istiqomah itu Nabi bilang kalau melihat kemungkaran itu kezaliman, ketidakadilan, itu bagian kemungkaran. Kamu cegah dengan kekuatan tangan. Kalau enggak dengan lisanmu. Man ra'a minkum mungkaran, siapa melihat kemungkaran di antara siapa yang melihat kemungkaran? Man ra'a minkum mungkaran. Kan jelas di situ. Siapa saja di antara kita. Bukan kelompok, bukan ormas, bukan golongan, bukan lembaga. Man pribadi. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa melihat menyaksikan kemungkaran di antara kita? Fayyuhu biyadihi, rubah dengan tangannya yang kekuatannya. Rubah. Fa'ilun yastati' fabilisani, kalau enggak mampu dengan kekuatan, fabilisan, bicarakan, ungkapkan, katakan. Kalau itu halal, batil, haram, katakan. Fabilisan ini, lisan ini fungsinya Allah beri predikat dalam Quran terbaik. Lisan kalau bicara bagus, diungkapkan, dipuji Allah, diberi predikat oleh Allah. Coba. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dipuji Allah. Siapa yang paling bagus ucapannya kecuali orang yang mengajak kepada Allah. Sebaik-baik ucapan, perkataan mengajak orang kepada Allah, bukan kepada golongan. Mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innal muslimin. Itu jangan lisan cuma ini, lisan ini. Kalau salah ngomong bahaya. Kenapa ada ciri orang beriman kepada Allah dari Yahya kepada Rasulullah? Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, yang benar, atau dia bukan diam. Diam, jangan komentar kalau nggak ngerti hukumnya. Ini prinsip-prinsip istiqomah itu. Nah, jadi kajian-kajian Islam itu ada nada motivasi, di samping berilmu, motivasi membangkitkan umat agar mau belajar memahami Islam, mengamalkan, membela Islam. Saya terus terang saja, kita memerlukan umat Islam ini untuk membela Islam ini luar biasa. Serangan-serangan kita hampir nggak perang fisik, Pak, tapi perang ideologi, perang medsos. Wah, itu habis, udah nggak terasa. Ya? Kita kan nggak di perang-perang oleh negara lain, tapi dengan cara lain, dengan uang, dengan ngasih hutang, satu waktu bisa bayar, udah nyusap itu, oleh langsung itu. Ini yang dibicarakan masyarakat. Masyarakat jangan diam, Muslim jangan diam, Muslim jangan takut kalau bicara kebenaran. Ini persoalan
Akidah istiqomah. Oh ta'lim berpuluh tahun tapi nggak mau membela Islam. Jelas di depan matanya ada gerakan penipuan, gerakan penghancuran Islam. Coba, saya nggak pernah menolak, mengomentari. Oh apa sih itu orang-orang gerakan itu? Enggak, itu hak mereka. Kalau benar kita dukung. Tak pro kontra itu orang yang datang berorasi di depan pemerintah itu sah-sah saja, jangan maki-maki. Nah, pendapat kami begini ini, kalau itu sudah dikasih diorasi saja tidak berubah, ya. Ya sebenarnya doa kita doakan saja benar. Tapi ada aksi-aksi yang santun, tidak merusak. Ini persoalan keumatan. Maka binalah keluarga, bina anak cucu kita agar mengerti Islam, mengerti jihad, mengerti tentang dakwah. Jangan cuma kita sekarang kan susah Pak pendidikan kita ini. Sekolah kemana? Oh mau ini aja. Nanti perbankan syariah, mau dokter, benar. Jurusan ini, jurusan IT itu bagus semua tuh, nggak ada yang salah. Tapi berapa anak yang mau jadi pendakwah Islam, pembela Islam, jadi guru agama susah. Bapak tahu nggak? Universitas Islam itu jurusan PAISP, Pak. PAI, Bapak tahu PAI kan? Bagian PAI itu, di tarbiyah PAI. Itu sepi peminatnya. Tapi dia gelombang dibuka. Sepi peminatnya. Sepi menjadi guru agama, sepi peminatnya. Ingin jadi orang ahli ini supaya duitnya banyak masuk. Itu benar juga. Tapi kita prihatin dong. Jurusan guru agama sepi. Gitu ente banyak butuh 3.000 guru agama, 30.000 atau 3.000. Karena jurusannya pilih yang cepat duit. Wow, itu enggak salah. Cuma prihatin sisi lain. Sepi. Manusia pula pas pendaftaran mau lihat di Universitas Islam yang ada PAI jurusan guru agama. Itu dibuka 3 gelombang dibuka. Baru gelombang pertama sekian orang. Saking sepi peminat menjadi guru agama. Bapaknya nggak mikir, kita ini nggak mikir prihatin. Oh, ya luar biasa itu. Kelihatan. Yang jadi guru agama anak-anak dari jurusan lain yang bukan bidangnya, yang bisa sedikit-sedikit jadi guru. Ini persoalannya. Dan dijelaskan dengan kepakaran itulah. Keahlian itulah, spesifikasi itulah yang bisa. Kan Bapak bicara SDM tahu. Kan di SDM aja sesuai dengan Islam, ada knowledge, ada skill, ada attitude. Knowledge-nya benar, skill-nya benar, tapi attitude-nya, mentalitasnya kurang. Karena dia nggak ngerti agama, nggak ngerti adab, nggak ngerti akhlak, hancur juga. Nah itu butuh. Jadi saya melihat PAISP nggak tertarik. Orang tua pun nggak tertarik, udahlah. Kamu guru agama apa? Padahal anak itu harus agamanya 100. Ini kalau agamanya merah, nggak boleh tanya, kenapa agama kamu begini? Misalnya. Tapi itu beraplikasi. Walaupun 5 nilainya, tapi kalau pengamalannya bagus, bagus. Seperti ini kajian. Jadi kiat-kiat istiqomah itu pada menulis jelaskan tentang murnikan tauhid dari syirik. Kemudian yang kedua tadabbur. Jadi tadabbur ini termasuk saya yang pertama-sama kita mulai, kalau yang belum mulai baca Al-Quran minimal baca terjemah, walaupun enggak ketafsirnya. Itu dasarnya begitu dulu. Ya kita baca Fatihah artinya ini, ya, baca sholat artinya ini. Lagi bacaan sholat ini seimbau sekalian nih dari takbir sampai salam pahami lah itu. Jangan cuma kita takbir, baca doa iftitah, kita Fatihah, kita ruku, sujud, tahiyat, tapi nggak ngerti apa itu yang dibacanya, paham apa, isinya apa, itu tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan. Ya, itu himbauannya. Jadi mudah-mudahan pada subuh hari ini bisa memberi kita motivasi, tetap istiqomah jalan Allah ya, sampai akhir hayat kita. Semoga Allah memberikan kemudahan, kekuatan
kesehatan kepada kita, agar kita mampu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak ada diskusi kan? Sudah. Oh, boleh baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pesantren yang orientasinya untuk menjadikan anaknya habis 30 juz, tapi tidak sedikit yang mengerti kandungannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah metode sekolah tersebut memang orientasinya itu menciptakan murid-muridnya habis 30 juz, tapi tidak fokus ke kandungan Al-Quran? Jadi gini, kalau bicara pendidikan dalam Islam, itu ada kitab bunyinya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pola pendidikan anak-anak menurut pandangan Islam. Mengacu pada Quran dulu. Soal anaknya mau 30 juz itu salah satu. Tapi kan tidak hanya di situ. Nah, karena hidup ini kan luas aktivitas kita. Kalau hanya fokus semuanya yang 30 juz, ilmu lain tidak dikaji, tidak juga begitu. Nah, pendidikan itu ada kurikulum. Maka kenapa ada istilah jihad ta'limi? Jihad ta'limi itu membangun pendidikan yang melahirkan anak paham Islam dan bela Islam. SDM-nya kuat. Itu ini masih deram. Nah itu bahasa sejarah ini enggak sejarah Erdogan. Saya agak lupa sejarahnya, tapi ada yang menarik di situ. Di sana kan ada istilah sekolah imam, bukan imam sholat, sekolah kepemimpinan. Nah, jadi masuk pondok tujuan 30 juz benar juga, cuman orang harus mikir juga, ya. Karena Islam tidak hanya menghafal 30 juz, saya bilang tadi kan. Jadi kurikulum yang terarah itu mesti ada. Di samping menghafal ada materi lain, pelajaran lain, bila sempurna pemahamannya. Kalau hanya konsen ke situ, itu agak sulit juga. Misalnya hanya fokus ke situ 30 juz, tapi yang lain tidak memahami, tidak segala macam ilmu-ilmu. Ya, kan kadang butuh IT segala macam. Itu maksudnya. Jadi bagus juga sisi lain, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Saya anak-anak ada sekolah cuma fokus ke situ, tapi dia lemah di sisi lain. Maka pendidikan itu harus cari pendidikan yang komprehensif, yang memadukan keilmuan Quran dan ilmu-ilmu lain. Itu hanya. Itu anak-anak tokoh-tokoh Islam Timur Tengah itu banyak. Hafal 30 juz tapi dikirim belajar IT ke luar negerinya. Ada yang belajar di Amerika, di Jerman, tapi udah 30 juz. Anak Uta Syuhada Bahri yang meninggal kemarin di Dewan Dawa juga gitu. 30 juz, tapi dia dokter. Itu maksudnya, jadi dasarnya udah 30 juz, tapi dia masuk sekolah kedokteran dan berhasil. Nah, itu yang maksudnya. Jadi udah benar dasar seperti itu, tapi nggak berhenti sampai di situ aja. Kan pernah kan, pada berapa tahun pondok, nah, kuliahnya tempat yang ilmunya itu contoh itu dia 30 juz, kemudian dia kuliah di dokteran, dia jadi dokter. Nah, artinya ilmunya komprehensif, lengkap, seperti itu. Dia juga boleh bangga, udah apa 30 juz selesai enggak? Nah, cari 30 juz, kuliahkan dia ke jurusan-jurusan yang
bisa mengembangkan kehidupannya. Itu aja. Ya. Ada yang lain? Cukup ya? Mungkin. Saya pikir itu saja. Kita sudah tutup tadi kan. Saya mau langsung mau nengok ibu pagi-pagi. Ini aja. Kalau mau apa dibungkus.